pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari ini. Polisi temukan narkoba saat menangkap seorang ASN yang terlibat kasus pencurian semen di Lampung Tengah. Sempat ditolak dari jalur zonasi, seorang calon siswi SMA negeri di Bandar Lampung menangis karena akhirnya diterima sekolah negeri melalui jalur afirmasi. Dana hibah untuk pilkada tersendat, Gubernur gelar rapat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Pria berambut cepak atas nama Ricky berusia 34 tahun ini tak bisa berkutik lagi saat tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah menyergapnya pada Rabu sore. Saat penangkapan berlangsung, polisi juga memergoki pelaku membawa narkoba sabu-sabu yang ditemukan dari saku celananya. Sabu-sabunya. Kamu baru keluar dari mobil. Ya, kontaknya mana? Ini sabu. Pelaku yang tertangkap di rumahnya di Desa Gunung Sugi, Lampung Tengah, kemudian dibawa ke kantor polisi. Pelaku merupakan seorang PNS yang bertugas sebagai polisi Pamong Praja di kantor pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Pelaku ditangkap setelah aksinya mencuri semen di sebuah lokasi pembangunan rumah tetangganya terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku mencuri semen pada malam hari dengan mengendarai mobil miliknya. Pada saat kami melakukan olah TKP, ternyata di TKP tersebut ada CCTV. Setelah kami lihat rekaman CCTV-nya, terlihatlah bahwa pelaku sedang melakukan pencurian semen dengan menggunakan sebuah mobil. Kami lakukan penggeledahan, ternyata di tangan pelaku terdapat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket. Ya. Kemudian kami langsung bawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan, dan untuk narkobanya sendiri kami serahkan kepada Satgas Narkoba. Dari penangkapan ini, polisi turut menyita mobil pelaku yang digunakan untuk mencuri semen. Pada kasus ini, polisi menjerat pasal berlapis tentang pencurian dan pelanggaran kepemilikan narkotika, sanksi ancamannya 12 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Penyesalan memang selalu datang terakhir. Perasaan tersebut yang kemungkinan dialami oleh Dedi Muryadi, pria berusia 43 tahun yang kini menjadi tersangka kasus pembunuhan. Tersangka menangis saat akan menjalani rekonstruksi yang digelar di halaman belakang Polresta Bandar Lampung pada Rabu siang. Lanjut. Ya, istri kamu keluar rumah ya, rumah tetangga ya. Rekonstruksi tersebut juga dihadiri jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan kuasa hukum pelaku. Dalam rekonstruksi tersebut digelar 14 adegan kronologi pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap tetangganya atas nama Poniran berusia 70 tahun pada awal Mei 2020 lalu. Dalam adegan tersebut, korbannya yang sudah lanjut usia tewas dianiaya dengan senjata tajam. Pembunuhan bermula saat pelaku cekcok dengan istrinya. Karena mencoba menghindari amukan tersangka, sang istri meminta perlindungan kepada korban. Namun tersangka yang tidak terima dinasehati korban, kemudian menganiayanya hingga tewas.
Dengan ada rekonstruksi ini kan jelas dari segi si tersangka gimana kejadiannya sesungguhnya dikaitkan dengan visumnya si korban. Tadi kan diperagain kan lukanya ada di mana aja, gimana cara bisa luka itu terjadi kan kita peragakan dari bisa gitu untuk ini bikin terang aja sih sebenarnya ya. Unsur emosi, percecokan dengan istri dan melihat korban itu melotot, langsung menujah kurang lebih 4 tusukan. Dirusuk sini, dada, punggung, sudah. Meski pelaku menyatakan menyesali dan mengakui perbuatannya, namun proses hukum tetap berjalan. Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Proses pemakaman 3 bocah yang tenggelam di embung bekas galian batu di Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, pada Rabu siang diiringi isak tangis keluarganya. Ketiga korban tenggelam dimakamkan di TPU yang sama, tidak jauh dari rumah mereka. Ketiga korban masing-masing bernama Novan 11 tahun, Putra 9 tahun, dan Sandi berusia 10 tahun. Ketiganya tenggelam saat akan memancing ikan di embung sedalam 5 meter yang tidak jauh dari rumahnya. Berhubung ada orang 6, yang 3 yang turun ke bawah, yang 3 di atas, yang 3 selamat, yang 3 ya mungkin nggak ada umur lah. Kepleset bagaimana itu? Itu niat loncat ke bawah. Kalau loncat ke bawah ngapain tuh kayak Pak? Ya berenang. Pengen berenang, mancing sambil berenang Pak ya? Tenggelamnya 3 bocah SD itu terjadi pada hari Selasa lalu. Korban datang ke embung bekas galian batu bersama 4 orang teman seusianya yang berhasil selamat. Awalnya meski sempat diperingatkan oleh warga, namun mereka ternyata tetap nekat mendekati embung. Ketiganya diduga terpeleset dan jatuh ke embung. Karena tidak bisa berenang, ketiganya akhirnya tewas tenggelam. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Aktivitas penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMA Negeri 1 Batu Brak, Lampung Barat pada Rabu siang sempat terhenti karena ada munculnya seekor ular berukuran besar. Pihak sekolah pun akhirnya menginformasikan ke petugas UPT pemadam kebakaran terdekat. Ular pun diburu hingga ke semak belukar di belakang gedung sekolah. Setelah sekitar 1 jam pencarian, ular akhirnya ditemukan dan berhasil ditangkap petugas. Ular yang ditangkap ini jenis king cobra, berukuran lebih dari 2 meter dengan bobot sekitar 5 kg. Sekolah ini ada seekor ular yang sangat meresahkan daripada murid-murid dan guru-guru dan masyarakat sekitar. Tentunya akan kami bawa dulu sementara ke posko UPT Damkar Wali Bukit dan selanjutnya akan kami lepas di hutan. Kadang-kadang hilang gitu, 1, 2, 3 anaknya hilang setiap harinya. Ini sering kehilangan ayam gitu ya? Ya sering kehilangan ayam ya, kemungkinan besar mungkin ular ini yang memangsa. Beruntung ular berhasil ditangkap sebelum melukai warga sekitar maupun murid sekolah yang kebetulan sedang libur. Ular king cobra yang ditangkap ini kemudian dibawa petugas dengan cara dimasukkan ke dalam karung. Rencananya ular akan dikarantina terlebih dahulu dan akan kembali dilepaskan ke habitatnya di hutan yang jauh dari pemukiman warga. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.